Kisah hilangnya kapal Rogia bermuatan 200 di laut. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, kali ini gue pengen ngebahas Pulau Sentinel ya. Jadi ada kabar berita 200 orang Rogia hilang di tengah-tengah laut dan banyak jeritan. Katanya sih ke Pulau Sentinel. Yaudah, gak usah lama, kita mari bahas Pulau Sentinel dan postingan apa yang membuat gue tertarik ngebahas kasus ini. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga share dan aktifin komen-komen kalian di bawah ya. Di akhir video kita bakal bacain komen kalian. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, jadi ada salah satu postingan netizen yang bilang kayak gini. Kisah hilangnya kapal Rogia bermuatan 200 orang di Laut Andaman. Jerit tangisan minta tolong. Videonya seperti ini. Nah, ini dia suku Sentinel ya, Sentinel. Jadi suku Sentinel ini adalah salah satu suku yang tidak terjerat dengan warga luar ya. Jadi ya kalian tau lah, kalau orang primitif pasti tidak mau disamperin oleh orang-orang baru. Kabarnya Rogia hilang karena ke pulau ini. Nah, gue coba tunjukin gambaran dari netizen kayak gimana ceritanya. Nah ini ya, Pov lagi ngungsi, itu ada pulau, Akhirnya kita sampai Indonesia. Iya, yes. Bentar. Lagi ngungsi. Ya gambarannya Rogia nyari sebuah pulau. Nah dia nggak tahu kalau pulau yang ditempati adalah Pulau Sentinel. Yang dimana Pulau Sentinel itu sangat primitif yang gue bilang tadi. Jadi ada kemungkinan di sana makanannya masih kanibal ya. Jadi makan sesama manusia. Ya itu bisa jadi ya. Karena Pulau Sentinel ini benar-benar tidak terjangkau oleh masyarakat luar ya. Mari kita coba bahas saja dulu biar nggak bingung ke apa itu Sentinel. Berikut ini fakta tentang Pulau Sentinel Utara selama 60.000 tahun tidak mau tersentuh peradaban modern hingga kini ya. Ini yang keambil ya rekamannya ya. Hanya 150 km dari Provinsi Aceh ya. Gak jauh dong ya. 150 km. Dan tadi kalau kalian lihat gambarnya, dimana kalau kalian udah mendekat itu orang-orang Sentinel tuh langsung keluar gitu ya. Langsung ngejaga perbatasannya nih ya. Saking mereka tidak mau gitu disamperin. Pulau dengan luas 59,6 km ini tidak terjamah, terpecil, dan tetap menjadi rahasia dari dunia luar. Suku Sentinel merupakan satu-satunya penghuni Pulau Sentinel Utara dengan keras melindungi tanah air mereka dari perhatian dunia luar. Ini salah satu rekaman yang diambil oleh wisatawan. Mereka telah menahan diri dari semua kontak luar dan menjalani hidup seperti nenek moyang terdahulu. Orang-orang ini dianggap sebagai suku paling agresif yang ada di planet ini saat ini ya. Ketika orang di dunia kejar-kejaran tentang dunia teknologi, Sentinel ini nggak mau terjerat dengan teknologi. Bener-bener dia nggak mau orang asing masuk ke wilayah dia ya. Kalau kalian masuk, siaplah kalian. Budu. Beberapa sumber mengatakan bahwa pada abad ke-18 ketika Inggris mencoba menjajah pulau ini, ada sekitar 8.000 orang yang tinggal di pulau ini. Namun saat ini jumlahnya sangat rendah dan hanya ada sekitar 50 hingga 150 orang yang masih hidup saat ini. Wow, menarik ya ternyata Pulau Sentinel.
Pengunjung dari seluruh dunia tidak seharusnya mengunjungi pulau ini. Pemerintah India telah melarang semua orang mengunjungi pulau ini. Orang-orang Pulau Sentinel Utara tidak kebal terhadap penyakit modern yang kenal umat manusia. Wow. Berarti kemarin kalau ada COVID, mereka nggak kena nih ya. Oke. Karena mereka tidak mau berkontakan nih. Orang-orang Pulau Sentinel Utara adalah keturunan dari seorang pria yang mungkin telah meninggalkan Afrika dan telah sampai di sini melalui sisi Indonesia yang menjalani hidupnya di pulau ini dalam keterasingan sekitar 60.000 tahun yang lalu. Dari dia turunlah suku Sentinel. Oke, itu mungkin dari kakek buyutnya ya. Kakek buyut nenek moyangnya lah. Dijaga bener ya. Udah mau manah tuh. Anjay, serem juga ya. Pemerintah India telah mencoba untuk berhubungan dengan mereka berulang kali, tetapi sia-sia. Bahkan setelah tsunami 2004, ketika sebuah helikopter penjaga pantai India mendekati pulau ini untuk mengamati kerusakan dan ingin memberikan bantuan, penduduk Pulau Sentinel Utara menyerang mereka dengan panah. Wow, terkena tsunami akhirnya berkurang ya harusnya populasi mereka. Orang-orang Pulau Sentinel Utara berbicara dalam bahasa Sentinel, yang sepenuhnya merupakan bahasa yang digunakan di antara mereka. Ada bahasa Sentinel, baru tahu. Sementara tsunami tahun 2004 telah menewaskan lebih dari 230.000 orang di negara-negara sekitar. Penelitian mengatakan bahwa orang-orang di Pulau Sentinel Utara mengalami sangat sedikit atau tidak ada korban sama sekali. Hah? Nggak ada korban? Tapi serem juga ya Sentinel ini ya. Begitu orang nggak tahu ya itu Pulau Sentinel, habislah kaliannya karena mereka benar-benar gak mau perbatasannya dimasuki oleh orang asing. Beda nih dengan Indonesia nih ya. Perbatasannya malah dikasihin ke orang ya. Bahkan pulau gitu ya. Saking baiknya pulau pun pengen diberikan ya. Buat pengungsi. Belajarlah dari Sentinel ya. Next. Terus ada yang penasaran gak dari kalian? Gimana sih saat penampakan dari helikopter ngambil Pulau Sentinel? Nah ini adalah salah satu video yang menunjukkan Pulau Sentinel ya. Dari atas helikopter. Oh pesawat ya, ini ada pesawat. Nah ini Pulau Sentinel nih. Gede juga ya. Sekitar 50 hingga 150 suku Sentinel. Wow, 150 suku itu banyak banget loh. Pemerintah India telah melarang semua pengunjung ya buat ngunjungin pulau ini. Inilah Pulau Sentinel dari atas pesawat. Gua kira helikopter, itu pesawat. Kalau Rogia di pulau ini sih fiksi. Habis guys ya. Mereka aja nggak mau ngelawan Myanmar, apalagi ngelawan Sentinel ini teman-teman ya. Udahlah, next. Ngomongin Pulau Sentinel, ada salah satu kasus yang pernah terjerat kasus Sentinel, terdampar di Sentinel ya. Kita coba dengerin videonya dari salah satu warga asing. Tahu nggak, ada sebuah pulau di Kepulauan Andaman di Teluk Benggala yang bernama Pulau Sentinel. Nah, di pulau ini ada orang-orang primitif yang disebut sebagai orang Sentinel. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar menolak kontak dengan dunia luar. Dan kalian tahu, pada tahun 1981, ada sebuah kapal yang terjebak di dekat pulau tersebut. Dan bangkai kapalnya bisa kalian lihat melalui peta satelit. Pada saat kapal ini terjebak di sana, orang-orang Sentinel dengan cepat langsung menyerang mereka dengan panah loh guys. Bahkan, mereka juga membuat perahu dan mendekati kapal tersebut untuk menyerang. Dan hal ini berlangsung selama 2 minggu.
Hingga akhirnya kru kapal ini diselamatkan oleh tim penyelamat menggunakan helikopter dan kapalnya ditinggalkan begitu saja. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Anjay. Untung tuh orang selamat ya. Tapi itu masih ada sampai sekarang ya bangke kapalnya teman-teman. Dan ya silahkan Rogia tinggal di sini. Kayaknya nggak mau lah Rogia tinggal di sini ya. Dia dibuatin penampungan aja nggak mau. Tinggal yang bagus ya. Bahas cair kalau nggak salah ya. Udah dibuatin tuh penampungan. Malah milih ke Indonesia. Menyusahkan negara lain. Bukan ke Indonesia aja sih, kayak Malaysia, Thailand, Filipina ya. Mereka kesana semua teman-teman. Next. Oke, kasus kedua ada lagi. Nah ini dia penjelasannya. Menurut saya Island adalah pulau kecil yang terletak di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Terletak di Myanmar dan Indonesia antara ya. Meskipun Pulau Sentinel Utara adalah bagian dari Kepulauan Adam India, mereka nggak berhubungan sama sekali dengan India. Pemerintah India telah melarang semua orang mengunjungi North Sentinel karena berbahaya. Hal itu dianggap berbahaya karena suku setempat bisa menyerang kedatangan orang-orang asing yang datang ke pulau mereka. Nah, ini dia ya kasus kedua, yaitu ada pada bulan November tahun 2018 yang lalu. Salah satu misioner asal Amerika yang bernama John Allen Chow ditemukan meninggal setelah mengunjungi pulau tersebut. Ini belum lama ya, 2018 yang lalu. Mereka diketahui menolak peradaban modern dan orang asing. Tidak hanya itu, mereka tidak ragu melempar tombak jika ada orang asing yang nekat berkunjung. Mereka lari guys. Oke, gimana sih kabar orang tersebut yang meninggal? Gimana ceritanya dia bisa meninggal? Oke, kita coba dengerin videonya. Dialami oleh John Allen Chow. Jadi kisah tragis ini dialami oleh John Allen Chow, seorang pria asal Amerika yang berniat menyebarkan agama Islam di sebuah suku terpencil, yaitu suku Sentinel di sebelah utara pulau atau negara Australia ya. Jadi suku Sentinel ini sudah terkenal telah membunuh atau mencoba membunuh siapapun orang asing yang akan memasuki wilayah mereka dengan menggunakan panah gitu ya. Jadi si John Allen Chow ini memang kekeh untuk menyebarkan menyebarkan agama Kristen di tempat terpencil ini. Jadi awalnya si John Allen Chow ini sudah diperingatkan oleh suku Sentinel bahwa dilarang mendekat ke area mereka, namun si John Allen Chow ini gak menggubris tentang peringatan suku Sentinel. Dan setelah beberapa hari kemudian, jadi para nelayan ini melihat dari John Allen Chow ini diseret oleh suku Sentinel di pesisir pantai. Jadi di dalam suratnya ini ia telah berusaha menjalin komunikasi kepada suku Sentinel. Ia bahkan membawa sebuah oleh-oleh, bola, jarum, peniti, benda-benda lainnya untuk dijadikan kado. Namun mereka bingung akan bahasa John. Ia sempat terombang-ambing di lautan. Kisah pilu yang dialami oleh Nyata dia nggak mencari tahu karakternya orang Sentinel, tapi bahkan para nelayan, para orang-orang di sana udah ngasih tahu nih, Sentinel ini nggak bisa dimasuki oleh orang asing. Dan Sentinel juga ketika kapalnya mendekat tuh udah dilemparin panah tuh, tapi masih ngeyel. Wow. Jadi emang bener-bener ya Sentinel ini cukup yang serem banget. Jadi kalian harusnya udah paham ya tentang Sentinel. Oke, kita comeback dulu ke masalah Rogia. Sebenarnya gue masih bingung sih ya sama Rogia teman-teman. Jadi Rogia tuh ada namanya Cox's Bazar ya. Salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia, yaitu Etnis Rogia. Nah ini Cox's Bazar. Bahkan kita lihat ini udah nggak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang hidup ya di Cox's Bazar. Dan emang rumahnya acak banget. Kayaknya ada pohon ditebang deh ya. Nah ini salah satu rumah Cox's Bazar tempat mereka tinggal. Karena mereka tinggalnya banyak banget, akhirnya PBB berinisiatif gitu ya buat membantu mereka membangun sebuah rumah. Kita lihat tuh ya. Ini ada pohon ya. Oh ini video lama kayaknya. Kayaknya yang terbaru udah nggak ada pohon sih ya. Bener-bener tandus lah padang rumah. Nah ini ya.
Anjay, bener-bener isinya rumah semua ya. Dan penataan rumahnya itu ya bebas gitu, basing-basing. Ada yang ngadep kiri kanan, kiri kanan. Nah lihat guys ya. Udah lah, nggak ngerti lagi dah lihat rumah orang Cox's Bazar nih ya. Terus PBB bangunlah camp pengungsi mewah ya. Ini salah satunya, kalau nggak salah campnya, lupa lagi, bahas cair ya kalau nggak salah ya. Nah inilah dibangunin rumah kayak gini. Tapi kenapa mereka nggak mau tinggal di rumah yang dibangun sebagus ini? Katanya mereka bener-bener tinggal kayak di dalam penjara ya. Gue bingung sih dalam penjara kayak gimana. Padahal ini bagus ya. Tapi setelah gue telusuri, alasan mereka nggak mau ya karena satu, mereka kejauhan gitu. Pengen ke kota Bangladesh ya. Ya beda dengan Cox's Bazar. Jadi mereka lebih suka di Cox's Bazar gitu ya. Tapi Cox's Bazar penduduknya udah padat nih. Mereka juga males gitu kan di sana. Dibuatin camp yang bener-bener ngabisin dana 5 triliun gak kepake sama sekali ya. Bener-bener kalau kita garis bawahi sih, orang Roge ini tandanya dia pemilih ya nyari rumah. Karena kata Roge ya emang aksesnya agak jauh ya, akses buat ke Bangladeshnya gitu, salah satu kota Bangladesh. Akhirnya mereka nyari ke Indonesia teman-teman ya. Dan ngomongin berita tadi ya, nah berita tadi itu berasal dari kisah hilangnya kapal Roge ya bermuatan 200 di laut Andaman. Jerit tangis minta tolong. Setelah gua telusuri, ternyata berita Rogia hilang di sentimen itu nggak benar teman-teman ya. Nah ini salah satu beritanya yang gua dapat. Kalau di berita ini dijelaskannya bahwasannya ada kapal Rogia membawa 200 orang di laut Andaman. Itu kapalnya bocor ya gara-gara orangnya kebanyakan. Dan sebenarnya ada 2 kapal. Nah jadi kapal temennya ini dia nggak mau nolongin, ngelihat kapal bermuatan 200 orang ini tenggelam gitu kan, bocor lah. Banyak orang teriak minta tolong. Akhirnya kapal yang kedua ini nggak mau nolongin karena kenapa nih, kapal gue udah banyak orangnya ya. Kalau misalnya nolongin semua orang yang ada ikut tenggelam, kapalnya bocor juga gitu kan, karena emang melebihi kapasitas yang ada di kapal gitu. Akhirnya ya 200 orang itu kabarnya tidak selamat, tapi ada yang selamat ting. Kalau nggak salah 5 orang, di berita ini dijelasin 5 orang selamat yang ditaikin ke kapal ya. Akhirnya pada tenggelam semua 200 orang ya, sisa 5 orang ini diceritain lah kenapa mereka bisa tenggelam. Jadi berita yang tadi tuh hoax ya, setahu gue sentimen. Tapi ya kalau pulau sentimennya benar, itu benar ya. Kalau Rogia dimakan orang sentinen apa sih tadi lah, pulau tadi ya, lupa pula. Itu nggak benar ya teman-teman. Jadi yang benar adalah kapalnya bocor dan tenggelam. Oke, mungkin itu aja sih ya yang bisa gue jelasin. Dan di akhir video seperti biasa gue mau bacain komen-komen dari kalian. 3 top komen aja ya kita bakal bacain. Komen pertama didapat 13 like dari Sartini Darvin 3372. Ya Allah, betapa bodohnya pemerintah Indonesia memasukkan Rogia gelap. Bodoh ya. Bodoh bener ini. Sampai-sampai dia bisa ikut pemilu. Betul. Next, Lasmi Rizky 8491. Artinya Indonesia kejebak dan sekarang terjadi kenyataan. Indonesia harus menampung Rogia, sama artinya menyuruh rakyat sendiri berperang melawan Rogia karena rakyat menolak kedatangan imigran gelap. Benar ya. Dari @kilzbizz, tolong antar semua Rogia ke bahasan cair. Di sana semua fasilitas sudah tersedia, tempat tinggal, air, listrik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Mereka nggak mau gitu ya. Yang gue jelasin tadi, mereka nggak mau. Katanya mereka kayak berasa di penjara ya, kayak nggak ada hiburan, cuma rumah-rumah aja. Mereka tuh males. Mereka kan pengen hiburan, pengen berfoya-foya gitu, hidup enak, makan enak. Mereka pengen seperti itu gitu ya. Ya gitu aja sih videonya. Dan thank you banget ya ini untuk 137 orang yang gercep komen-komentar. Thank you banget ya videonya. Ini gue udah ngantuk banget, tapi thank you banget lah ya, kalian terbaik emang ya. Dan gue Fadli undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada salah penyampaian. Dan maaf juga semuanya
bisa gue bacain dan nggak semuanya bisa gue likein, tapi thank you banget ya yang udah jadi top komen juga nih, keren kalian ya. Gue undur diri dulu ya, sampai jumpa di next video. Kita besok ketemu lagi, see you, bye bye. Aktifin tombol loncengnya. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.